Bab pertama, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ilmu adalah ibadah. Sesuatu yang paling pokok dari bab ini, bahkan pada semua perkara yang dianjurkan adalah engkau harus meyakini bahwa ilmu adalah ibadah. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu adalah salat secara rahasia dan ibadah hati. Dari sini, maka syarat diterimanya suatu ibadah adalah yang pertama, niat yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Juga berdasarkan sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Apabila ilmu tidak didasari dengan keikhlasan niat, dia berubah dari ibadah yang paling mulia menjadi kemaksiatan yang paling hina. Dan tidak ada sesuatu pun yang paling bisa menghancurkan ilmu seperti riya. Baik riya yang menjerumuskan pada kesyirikan maupun riya yang menghilangkan keikhlasan. Termasuk juga sum'ah. Seperti jika engkau mengatakan, saya mengetahui, saya hafal. Berangkat dari sini, maka hendaklah engkau selalu konsisten untuk memurnikan niat dari semua yang akan merusak komitmen dalam menuntut ilmu. Seperti senang popularitas, ingin lebih unggul dibanding dengan teman sebayanya, atau menjadikannya alat mencapai tujuan tertentu, misalnya pangkat, jabatan, kekayaan, kehormatan, popularitas, pujian, dan kekaguman orang lain terhadapnya. Karena itu semua, jika sudah mengotori niatmu, ia akan merusak dan lenyaplah keberkahan ilmu tersebut. Oleh karena itu, wajib bagimu untuk menjaga niatmu dari segala tujuan selain ikhlas karena Allah. Bahkan engkau pun harus menjaga hal-hal lain yang meliputinya. Banyak pendapat dan sikap para ulama seputar masalah ini, yang sebagiannya sudah saya bahas pada bab pertama dalam kitabku At-Ta'alum. Ditambah lagi dengan larangan para ulama tentang at-tubuliyat, yaitu semua perkara yang bertujuan untuk mencari popularitas. Berhubungan dengan masalah ini, ada sebuah ungkapan yang berkata, "Zallatul alim madrubun lahat tablu." Tergelincirnya seorang ulama seperti suara gendang yang ditabuh. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Kuntu utitu fahmal Qur'an, falamma qabiltu surrah sulibtu."
Dahulu saya mampu memahami Al-Quran, namun tatkala saya menerima hadiah, maka hilanglah kefahaman itu. Maka berpegang teguhlah, wahai penuntut ilmu, semoga Allah merahmatimu, pada tali yang kuat yang akan menjagamu dari kekotoran ini, dengan selalu mencurahkan segenap usaha untuk ikhlas dan sangat takut dari semua yang membatalkannya, serta benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang aku usahakan untuk diperbaiki yang lebih berat daripada keikhlasan niatku. Dari Umar bin Zar rahimahullah, beliau berkata kepada ayahnya, "Ya abi, malak idza wa'azta an-nas akhadhahumul buka wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun." Wahai ayahanda, mengapa jika engkau memberi nasihat kepada orang-orang, mereka pun menangis? Namun apabila selain Anda yang memberi nasihat kepada mereka, mereka pun tidak menangis. Sang ayah pun menjawab, "Ya bunayya, laysatin naihatu thaqila mithlan naihatil musta'jarah." Wahai putraku, tangisan wanita yang meratapi penderitaannya lantaran kehilangan anaknya tidak sama dengan tangisan wanita yang diupah untuk menangis. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk meniti jalan yang lurus. Yang kedua, sifat yang mampu menggabungkan antara kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang realisasinya hanya dengan jalan meneladani dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Kesimpulannya, ini adalah inti dari kitab Hilyah ini. Semacam mahkota dari busana. Wahai penuntut ilmu, kalian yang duduk bersila untuk belajar dan selalu terikat dengan sebaik-baik ikatan, yaitu menuntut ilmu, saya menasihati kalian juga untuk diriku pribadi, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal, landasan setiap amal yang terpuji. Takwa merupakan pembangkit kekuatan, tangga menuju puncak peluhuran, serta ikatan hati yang kokoh dari berbagai ujian dan cobaan. Oleh karena itu, janganlah kalian remehkan.